Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Jika video ini muncul di berandamu, ketahuilah, ini bukanlah kebetulan. Ini adalah petunjuk dari Allah, tanda bahwa hatimu sedang dipanggil untuk semakin dekat kepadanya. Maka bersyukurlah karena Allah masih memberi kesempatan untuk merasakan nikmat hidayah yang mungkin telah lama kita abaikan. Saudaraku, hidup ini kadang terasa berat. Ada luka yang tak terucap, ada doa yang tak kunjung terkabul. Dan ada penantian panjang yang membuat hati nyaris putus asa. Tapi di balik semua itu, Allah selalu punya cara lembut untuk menegur dan menguatkan kita. Salah satunya, lewat waktu-waktu sunyi di malam hari. Ketika dunia terlelap dan hanya engkau yang terjaga untuk berdua dengan Rabb-Mu. Tahajud bukan sekadar ibadah malam, tapi ruang rahasia antara hamba dan Sang Pencipta. Di sanalah Allah menurunkan ketenangan yang tak bisa dibeli dan menghapus resah yang tak bisa dijelaskan. Saat air mata jatuh di sajadah, sebenarnya bukan kelemahan, melainkan tanda bahwa Allah sedang membersihkan jiwamu dari beban yang lama. Maka sebelum kita lanjut, setidaknya sempatkanlah menulis sholawat kepada Nabi Muhammad SAW di kolom komentar. Insya Allah, ini bisa menjadi bukti cinta kita kepada beliau, agar kelak kita semua mendapat syafaat di hari akhir. Jangan lupa juga tuliskan doa dan harapanmu, agar bisa kita aminkan bersama-sama. Semoga Allah mengabulkan setiap hajatmu, menenangkan hatimu yang gundah, dan menggantikan setiap air matamu dengan kebahagiaan yang berlipat. Dan sekarang, mari kita bahas 6 pertanda aneh yang sering muncul di tubuh orang yang rajin menegakkan sholat tahajud. Tanda-tanda ini bukan hal biasa, karena di baliknya ada pesan lembut dari langit untuk rasa ringan dan hati lebih tenang. Ada sesuatu yang sulit dijelaskan dengan logika. Ketika seseorang mulai terbiasa menunaikan sholat tahajud, pada awalnya mungkin tubuh terasa berat, mata mengantuk dan hati masih diselimuti rasa malas. Tapi semakin sering seseorang bangun di keheningan malam dan berdiri di hadapan Allah, perlahan tubuhnya seperti disiram energi baru yang tak tampak oleh mata. Tubuh yang dulunya terasa lesu kini menjadi lebih ringan. Langkahnya lebih tenang, dan pikirannya tidak seburam dulu. Inilah keajaiban yang hanya bisa dirasakan oleh mereka yang menundukkan diri di sepertiga malam terakhir. Saat orang lain masih terlelap, seorang hamba yang terbangun karena panggilan cinta ilahi sedang mendapatkan kekuatan dari sumber yang paling suci. Ketika wajah bersujud, bukan hanya dosa yang berguguran, tapi juga beban pikiran dan perasaan yang menumpuk selama hari-hari yang penuh ujian. Tubuh yang ringan itu bukan karena tidur cukup, melainkan karena Allah sendiri yang menurunkan sakinah, ketenangan ke dalam jiwanya. Orang yang hatinya tenang akan merasakan tubuhnya pun ikut tenang. Tidak mudah marah, tidak mudah panik, dan tidak mudah tersinggung. Ia mulai bisa menerima takdir dengan lapang dada. Ia tidak lagi gelisah memikirkan dunia. Karena malam-malam tahajud telah mengajarinya arti pasrah dan percaya pada kehendak Allah. Banyak orang yang mengaku setelah rutin tahajud, mereka tidak lagi mudah lelah secara fisik. Padahal secara logika, bangun malam harusnya membuat kurang tidur. Namun justru yang terjadi sebaliknya. Tubuh terasa lebih segar, semangat lebih besar, dan langkah menjadi ringan menjalani hari. Itulah sebabnya Rasulullah mengajarkan agar umatnya tidak meninggalkan sholat malam, karena di sanalah letak rahasia kekuatan jiwa seorang mukmin. Bayangkan, ketika di malam yang sunyi engkau berbicara langsung dengan Penciptamu, menyebut namanya dengan air mata dan penuh harap. Saat itu Allah mendengar dan malaikat mencatat, tidak ada beban yang lebih ringan selain beban yang sudah engkau lepaskan di hadapan Allah. Dari sanalah muncul sensasi tubuh yang ringan, seolah semua kesedihan sudah dibersihkan. Orang yang biasa tahajud akan lebih kuat menghadapi cobaan hidup, bukan karena tidak diuji, tapi karena ia sudah terbiasa menenangkan diri di hadapan Allah. Ketenangan hatinya menular pada seluruh tubuhnya, nafasnya lebih teratur, jantungnya berdegup lebih stabil, pikirannya lebih jernih. Setiap pagi setelah tahajud, ia merasa damai tanpa sebab. Dunia mungkin masih sama, tapi dirinya sudah berubah. Ia menemukan makna hidup bukan dari apa yang ia miliki, tapi dari bagaimana ia bisa berdialog dengan Tuhannya di saat orang lain tidur. Dan disitulah rahasianya. Allah mengganti rasa kantuk dengan kekuatan, mengganti lelah dengan cahaya, mengganti kegelisahan dengan ketenangan. Tubuh yang ringan bukan hanya tanda fisik, melainkan pertanda bahwa jiwa telah tersucikan dari penat dunia. 2. Mata terlihat lebih bercahaya bagi orang yang rutin tahajud,
Ada sesuatu yang berbeda pada pandangan matanya. Sorotnya tidak sama seperti dulu. Ada sinar lembut yang keluar dari kedalaman hati yang bersih. Pandangan mereka tenang, teduh, dan menenangkan siapapun yang menatapnya. Ini bukan karena keajaiban kosmetik atau rahasia herbal, tapi karena cahaya keimanan, nur iman, yang Allah tanamkan ke dalam diri orang yang sering bermunajat kepadanya di tengah malam. Ketika seseorang menangis dalam sujudnya, air mata itu tidak pernah sia-sia. Setiap tetesnya membersihkan noda hati, meluruhkan dosa dan memancarkan cahaya ke wajah. Air mata tahajud berbeda dengan air mata biasa. Ia bukan air mata lemah, tapi air mata yang lahir dari kekuatan iman. Ia datang dari kesadaran terdalam bahwa kita hanyalah hamba yang tak berdaya tanpa pertolongan Allah. Mata orang yang terbiasa menangis di hadapan Allah menjadi mata yang dijaga dari pandangan maksiat. Karena mata yang telah basah karena cinta kepada Allah, enggan lagi menatap hal-hal yang membuatnya murka, maka tak heran pancaran wajah mereka berbeda. Ada kedamaian yang sulit dijelaskan, ada aura yang membuat orang lain ikut merasa tentram di dekatnya. Banyak orang merasakan perubahan ini tanpa mereka sadari. Setelah terbiasa tahajud, wajah mereka tampak lebih bersih meski tanpa riasan. Matanya terlihat bercahaya, seperti ada sinar keikhlasan yang memancar dari dalam. Itulah yang disebut nurullah. Cahaya Allah yang menerangi hati, lalu memantul ke mata dan wajah. Rasulullah pernah bersabda bahwa, barang siapa yang memperbanyak sholat di malam hari, maka wajahnya akan tampak berseri-seri di siang hari. Hadis ini bukan kiasan semata tapi nyata. Orang yang banyak bermunajat di malam hari, akan mendapatkan ketenangan batin yang membuat wajahnya cerah alami, karena sesungguhnya wajah adalah cermin hati. Jika hati bersih, maka wajah pun bercahaya. Mata yang bercahaya bukan hanya soal penampilan, tapi juga pandangan hidup. Orang seperti ini melihat segala sesuatu dengan lembut dan penuh hikmah. Ia tidak mudah berburuk sangka, tidak gampang iri, dan tidak cepat menghakimi, karena dalam setiap pandangannya, ada cinta yang dilatih dari doa-doa malam. Cahaya di mata itu bukan milik mereka sendiri. Itu hadiah dari Allah, tanda kasih karena mereka memilih untuk meninggalkan kenikmatan tidur demi berbicara dengannya. Allah gantikan rasa kantuk dengan keteduhan, dan rasa lelah dengan nur yang memancar. Dan jika kamu pernah melihat seseorang yang tampak begitu damai tanpa banyak bicara, bisa jadi dia adalah hamba yang terbiasa menangis di keheningan malam. Itulah yang membuat orang-orang seperti itu berbeda. Tatapan mereka membawa ketenangan, bukan kegelisahan. Dalam matanya ada kisah panjang tentang malam-malam sunyi, tentang doa-doa yang diucapkan lirih, dan tentang cinta tanpa suara antara hamba dan Rabb-nya. Cahaya itu bukan dibuat-buat. Itu karunia yang hanya dimiliki oleh hati yang lembut dan tulus. 3. Kulit dan wajah. Semakin berseri salah satu hal paling menakjubkan dari orang yang rajin tahajud adalah perubahan yang terjadi pada wajah dan kulit mereka. Ada semacam cahaya yang tidak bisa ditiru. Wajah mereka tampak bercahaya, lembut dan berseri, seolah sedang memantulkan ketenangan dari dalam diri. Padahal mereka tidak melakukan perawatan mahal, tidak menggunakan kosmetik berlebihan. Rahasianya sederhana. Mereka sering berwudu di malam hari, menangis dalam sujud, dan membersihkan hati setiap kali berdoa. Air wudu di sepertiga malam terakhir bukan air biasa. Di saat udara masih dingin dan dunia sunyi, air itu menjadi saksi cinta antara seorang hamba dan Tuhannya. Saat membasuh wajah dengan air wudu, bukan hanya debu dunia yang dibersihkan, tapi juga dosa dan gelap hati yang menempel di jiwa. Itulah sebabnya wajah orang yang sering berwudu dan tahajud tampak lebih bersih dan bercahaya, bahkan tanpa sentuhan duniawi. Para ulama dahulu berkata, cahaya orang yang rajin sholat malam tidak bisa ditutupi karena wajah mereka selalu memantulkan rahmat Allah. Dan benar adanya, karena setiap kali seseorang berdiri untuk tahajud, Allah mengaruniakan cahaya dari sisinya. Cahaya itu tidak selalu tampak secara fisik, tapi bisa dirasakan. Wajah lebih berseri, kulit lebih segar, dan ekspresi lebih damai. Secara medis pun, ini bisa dijelaskan. Saat seseorang bangun di malam hari dan bersujud, peredaran darah ke wajah menjadi lancar. Oksigen mengalir sempurna, dan tubuh melepaskan hormon endorfin serta dopamin yang membuat perasaan bahagia. Kombinasi antara kebersihan spiritual dan keseimbangan hormon inilah yang menjadikan wajah tampak lebih bersinar. Tapi bagi seorang mukmin,
Ia tahu bahwa itu bukan sekadar efek biologis, melainkan bukti kasih sayang Allah. Wajah yang berseri bukan hanya tanda kecantikan lahiriah, tetapi juga tanda kebersihan batin. Orang yang hatinya dekat dengan Allah tidak akan mudah murung. Walau sedang sedih, tetap ada keteduhan di wajahnya. Walau sedang diuji, tetap ada senyum yang menenangkan. Karena ia tahu, semua yang terjadi hanyalah bagian dari rencana Allah yang penuh rahmat. Ada pula hal unik yang sering dialami para pecinta sholat malam. Mereka merasa semakin sering tahajud, semakin damai pula hatinya, dan semakin tenang raut wajahnya. Air mata yang jatuh saat sujud justru menjadi penyegar hati. Dalam diam dan tangis malam, Allah sedang membersihkan batin dari segala kepalsuan, dan ketika hati bersih, kulit pun ikut memantulkan kebeningannya. Banyak kisah orang saleh yang wajahnya begitu bercahaya, hingga orang lain merasa sejuk memandangnya. Padahal mereka bukan orang kaya, bukan pula tokoh besar. Namun keikhlasan mereka dalam beribadah membuat Allah menghiasi wajah mereka dengan cahaya iman. Inilah keindahan sejati yang tidak bisa dibeli dan tidak bisa dipalsukan. Kulit yang berseri bukan karena produk dunia, tapi karena cinta pada Tuhan. Karena mereka menghabiskan malam-malamnya dengan doa dan zikir, bukan dengan keluh kesah. Karena mereka lebih memilih bersujud daripada sekadar mengeluh. Karena mereka yakin bahwa setiap sujud di malam hari adalah kesempatan untuk dibersihkan, bukan hanya jiwanya, tapi juga seluruh dirinya. Wajah orang yang dekat dengan Allah memiliki tanda khas. Ia tidak berlebihan, tidak sombong, tapi damai dan bersinar. Dalam senyumnya ada kelembutan, dalam matanya ada kasih, dan dalam tutur katanya ada ketenangan. Semua itu lahir dari ibadah yang tulus, dari tahajud yang dijaga, dari sujud yang diisi air mata harapan dan syukur. Dan yang paling indah, cahaya itu tidak hilang walau usia bertambah. Justru semakin tua semakin bersinar. Karena cahaya tahajud bukan berasal dari kulit, tapi dari hati yang terus menyala oleh cinta dan jiwa terbebas dari sesakada. Satu hal yang sering dialami oleh orang yang mulai rutin menegakkan tahajud. Napasnya terasa lebih lega, lebih panjang, dan entah mengapa dada terasa lapang. Padahal sebelumnya mungkin ia sering merasa sesak, mudah cemas atau berat di dada karena beban pikiran yang menumpuk. Tapi ketika malam-malamnya diisi dengan sholat dan doa, tiba-tiba ada sesuatu yang berubah dalam dirinya. Ia merasa seolah-olah Allah telah membuka ruang besar dalam dadanya untuk menampung ketenangan. Tahajud memang bukan sekadar ibadah malam, ia adalah terapi ruhani yang langsung menenangkan saraf, membersihkan hati dan menurunkan beban emosi yang menghimpit dada. Di saat seseorang menangis dalam sujudnya, napasnya menjadi panjang dan ringan. Itu bukan kebetulan. Sebab setiap helaan napas diiringi zikir dan kesadaran akan kebesaran Allah, membuat tubuh memasuki keadaan damai yang dalam bahasa medis disebut relaksasi spiritual. Namun, di balik istilah ilmiah itu ada sesuatu yang jauh lebih indah. Rasa lapang di dada adalah tanda bahwa Allah sedang menenangkan jiwanya. Di Al-Quran Allah berfirman, "Barang siapa yang Allah kehendaki untuk diberi petunjuk, niscaya dia lapangkan dadanya untuk menerima Islam." QS Al-An'am 125. Ketika seseorang istiqamah dalam tahajud, hatinya perlahan diterangi petunjuk itu. Ia menjadi lebih mudah menerima takdir, lebih mudah memaafkan, dan tidak lagi menyimpan marah. Dulu sedikit masalah bisa membuatnya cemas. Kini badai pun ia hadapi dengan tenang. Nafas yang lega itu bukan hanya soal udara, tapi soal jiwa yang damai karena sudah dekat dengan sumber segala ketenangan, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada kisah nyata dari orang-orang yang dulunya hidup penuh tekanan, sering sesak napas karena stres. Tapi setelah membiasakan diri tahajud, mereka merasakan perbedaan besar. Hanya dengan sujud dan doa di malam yang sunyi, tubuh mereka terasa lebih ringan, pikiran lebih jernih dan perasaan lebih lapang. Karena sejatinya, yang membuat dada sesak bukan kekurangan oksigen, tapi kelebihan beban di hati. Dan tahajud adalah cara paling lembut untuk melepaskannya satu persatu. Setiap kali kening menyentuh sajadah, setiap tarikan napas yang disertai zikir, semua beban itu mulai keluar bersama helaan napas terakhir sebelum salam. Ia pulang dari tahajud bukan hanya dengan tubuh segar, tapi juga dengan hati yang baru. Itulah sebabnya orang yang rajin tahajud sering terlihat damai, walau sedang diuji, karena dadanya telah dilapangkan dan napasnya telah disucikan oleh doa yang tulus. 5. Tubuh jadi lebih tahan terhadap penyakit. Tahajud tidak hanya mengubah hati dan jiwa,
tetapi juga memiliki pengaruh besar pada kesehatan fisik. Orang yang rajin tahajud seringkali tampak lebih kuat, jarang sakit dan memiliki daya tahan tubuh yang stabil. Mungkin sebagian orang bertanya-tanya, bagaimana bisa bangun di malam hari yang seharusnya membuat tubuh lelah, justru menambah kekuatan dan ketahanan? Jawabannya ada pada keseimbangan antara ruh dan jasad. Ketika seseorang terbiasa bangun malam untuk bersujud, ia melatih tubuhnya untuk disiplin, menata pola tidur, dan menggerakkan otot-otot dengan penuh kesadaran. Tapi lebih dari itu, hatinya yang selalu terhubung dengan Allah membuat tubuhnya dipenuhi energi positif yang luar biasa. Secara ilmiah, beberapa penelitian modern menemukan bahwa bangun di sepertiga malam terakhir dan bermeditasi atau berdoa dapat memperkuat sistem imun, menurunkan hormon stres, serta meningkatkan produksi hormon melatonin dan endorfin, dua zat alami yang menjaga keseimbangan tubuh. Namun bagi seorang mukmin ia tahu bahwa bukan sekadar reaksi biologis, tapi itu bentuk barakah dari Allah kepada hamba yang mau mengorbankan tidur demi beribadah. Tubuh yang terbiasa tahajud menjadi lebih tahan terhadap penyakit karena hatinya tenang. Banyak penyakit lahir dari stres, dari hati yang gelisah, dari pikiran yang lelah, tapi orang yang menenangkan jiwanya di malam hari, yang menumpahkan segalanya di hadapan Allah, tidak lagi menanggung beban yang sama di siang hari. Hatinya ringan, pikirannya jernih. Tubuhnya pun kuat, Rasulullah bersabda, lakukanlah sholat malam, karena itu kebiasaan orang-orang saleh sebelum kamu, mendekatkan kamu kepada Tuhanmu, menghapus dosa, mencegah dosa, dan mengusir penyakit dari tubuh. Hadis ini menunjukkan bahwa sholat malam bukan hanya ibadah rohani, tetapi juga penjaga kesehatan jasmani. Karena tubuh yang senantiasa bersujud dan berzikir akan lebih seimbang, lebih stabil, dan lebih terlindungi dari penyakit. Tahajud juga menata ritme tubuh. Saat semua orang tidur, udara malam penuh oksigen murni. Orang yang bangun di waktu itu menghirup udara segar yang sangat baik bagi jantung dan paru-paru. Gerakan sholat yang dilakukan dengan khusyuk membuat peredaran darah lancar dan otot lentur. Maka tak heran, mereka yang rutin tahajud tampak lebih segar di pagi hari meski tidur lebih singkat. Namun ketahanan tubuh itu tidak hanya berasal dari fisik. Ada kekuatan tak terlihat yang datang dari rasa tenang dan syukur yang mendalam. Ketika hati pasrah kepada Allah, sistem tubuh pun ikut tenang. Hormon stres menurun, tekanan darah stabil, dan tubuh mendapatkan keseimbangan alami. Inilah mengapa para ahli tasawuf mengatakan, ketika hati sehat, seluruh tubuh pun ikut sembuh. Jadi tubuh yang kuat bukan hanya karena olahraga, tetapi juga karena kekuatan doa di malam sunyi. Orang yang rajin tahajud tidak hanya melatih raga, tapi juga menyembuhkan jiwanya, dan keduanya saling menguatkan. 6. Muncul sensasi aneh. Dingin tapi damai saat sujud. Ada satu pengalaman yang sering dirasakan oleh mereka yang tekun sholat malam. Munculnya sensasi dingin tapi menenangkan ketika sujud. Dingin yang bukan membuat menggigil, tapi justru menghadirkan rasa damai yang sulit dijelaskan. Rasanya seperti ada hembusan lembut yang menyelimuti tubuh, membuat hati bergetar tapi nyaman. Sensasi ini seringkali datang tiba-tiba, tanpa disengaja. Sebagian orang mungkin menganggapnya hal biasa, tapi bagi orang yang mengalaminya, itu terasa seperti pelukan dari langit. Dingin yang damai itu adalah tanda bahwa Allah sedang menurunkan rahmat dan sakinah ke dalam hati hambanya. Dalam suasana itu air mata bisa jatuh tanpa sebab, dada terasa hangat meski udara dingin, dan sujud terasa begitu panjang karena enggan beranjak dari ketenangan itu. Ada yang mengatakan, sensasi tersebut muncul karena tubuh benar-benar rileks dan pikiran benar-benar pasrah. Namun dalam pandangan spiritual itu adalah isyarat lembut bahwa Allah sedang dekat. Saat engkau sujud dengan hati yang hancur dan doa yang jujur, Allah menenangkanmu dengan cara yang tidak bisa diterangkan dengan kata-kata. Kadang lewat rasa dingin yang menyejukkan, kadang lewat getaran halus di dada, kadang lewat tangisan yang terasa nikmat. Orang-orang saleh terdahulu juga pernah menceritakan hal serupa. Mereka merasakan hawa sejuk mengalir di tubuhnya saat sedang khusyuk bermunajat, seolah seluruh tubuhnya dibersihkan dari energi negatif dan diganti dengan kedamaian yang suci. Dingin itu bukan sekadar suhu, tapi tanda ketenangan ruhani. Bentuk kasih Allah yang turun pada hamba yang ikhlas. Ketika kamu merasakan hal ini, jangan takut. Itu bukan gangguan atau pertanda buruk, melainkan pertanda bahwa doa-doamu sedang sampai. Allah sedang menenangkanmu dengan caranya sendiri. Saat itu, waktu terasa berhenti. Kamu tidak ingin bangun dari sujud,
tidak ingin mengakhiri doa, karena di dalam hatimu ada kedamaian yang tidak kamu temukan di tempat lain. Rasa dingin itu juga bisa menjadi simbol pembersihan, seperti air yang menyucikan. Hawa sejuk itu adalah tanda bahwa Allah sedang mencuci hatimu dari resah dan dosa. Setelah itu biasanya tubuh terasa sangat ringan, pikiran jernih dan hati penuh rasa syukur. Fenomena ini mungkin tampak aneh bagi orang yang belum pernah mengalaminya. Tapi bagi mereka yang sering beribadah di malam hari, ini adalah bukti nyata bahwa Allah benar-benar dekat dengan hambanya yang ikhlas. Dalam keheningan malam, Dia hadir dengan cara yang paling lembut, paling menenangkan, dan paling pribadi. Setelah sujud itu, kamu akan sadar bahwa tidak ada ketenangan yang sebanding dengan kedekatan dengan Allah. Tidak ada pelukan yang lebih hangat dari rahmat-Nya, dan tidak ada kedamaian yang lebih nyata dari dingin yang menenangkan di tengah gelap malam. Maka jika kamu pernah merasakannya, bersyukurlah. Itu tanda Allah sedang menyentuh hatimu. Dan jika belum, teruslah istiqomah. Karena Allah tidak pernah menolak hamba yang mengetuk pintunya di waktu sepertiga malam. Mungkin hari ini kamu hanya merasakan sejuk di kulit, tapi suatu hari nanti kamu akan merasakan sejuk di hati. Sejuk yang tak akan pernah pudar. Begitu besar rahasia dan keajaiban di balik sholat tahajud. Dari tubuh yang terasa ringan, hati yang tenang, wajah yang bercahaya, hingga sensasi damai yang tak bisa dijelaskan oleh kata-kata. Semua itu adalah bukti kasih sayang Allah bagi hamba-hamba yang mau bangun di keheningan malam hanya untuk mengingatnya. Setiap tetes air mata yang jatuh di sajadah tidak pernah sia-sia, karena di sanalah Allah menatapmu dengan penuh cinta dan rahmat. Tahajud bukan hanya ibadah, tapi juga bentuk dialog suci antara seorang hamba yang lemah dengan Rabb yang Maha Kuat. Saat dunia terlelap, engkau berdiri sendiri memohon pengampunan, dan di saat itulah Allah menurunkan ketenangan yang tak tergantikan oleh apapun di dunia ini. Maka jangan pernah berhenti, meski sulit, meski mata berat, karena setiap sujudmu di malam hari sedang membangun jalan menuju kebahagiaan yang hakiki. Untukmu yang menonton video ini, semoga Allah selalu menguatkan langkahmu, menenangkan hatimu, dan mengabulkan setiap doa yang kau titipkan di malam yang sunyi. Jika air matamu pernah jatuh saat tahajud, ketahuilah, itu bukan kelemahan, itu tanda bahwa Allah sedang menyentuh hatimu dengan kasih-Nya. Terima kasih telah menyimak hingga akhir. Jangan lupa tuliskan sholawat serta doa dan harapanmu di kolom komentar, agar bisa kita aminkan bersama-sama. Semoga setiap doa yang lahir dari hati malam ini menjadi cahaya penuntun di dunia dan di akhirat. Sampai jumpa di video berikutnya, sahabat langit hati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.